Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pekan ke-9, prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Pendahuluan, Islam sebagai suatu agama diyakini oleh kaum muslim bukan semata-mata ajaran yang mengatur ritual ibadah, akan tetapi kaum muslim meyakini Islam sebagai way of life, Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, dan kedua ajaran Islam berisi petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Manajemen atau pengertian manajemen, Debri mengartikan manajemen sebagai proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning dan decision making, organizing, leading, dan controlling. Adapun dalam terma bahasa Arab, istilah manajemen dipadankan atau diartikan atau disamakan dengan kata al-idarah. Dr. Abdul Wahab sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ibnu Daud Al-Muzja Al-Asy'ari dalam bukunya Muqaddimah Al-Idarah Al-Islamiyah. Kemudian sumber daya, apa yang dimaksud dengan sumber daya? Menurut Zonlu ada 3 sumber daya pokok organisasi, yakni sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya teknologi. Menurut Dabrin, sebagaimana dikutip oleh Wibisono, ada 4 bentuk sumber daya. Pertama, human resources adalah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan. Pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh pekerja yang melaksanakan bidang-bidang pekerjaan. Yang kedua, financial resources. Financial resources adalah dana atau uang yang dibutuhkan dan digunakan untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, physical resources adalah material berupa barang-barang, berupa fasilitas, alat yang diperlukan dan digunakan untuk beroperasinya organisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah informational resources adalah data yang digunakan organisasi untuk menjalankan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Kita masuk kepada poin D, manajemen sumber daya manusia dan fungsinya. 1. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi dengan cara memanfaatkan kemampuan yang melekat pada manusia. Yang ketiga, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan pegawai cakap atau capable, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi seperti yang diperlukan atau sesuai yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi. Dia menyadari bahwa manusia adalah pihak terkait dalam organisasi yang bernilai membantu dan membentuk pengembangan organisasi. Adapun manajemen dalam Islam, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk dalam hal bagaimana manusia menjalani kehidupannya di dunia. Manajemen sebenarnya telah mendapat perhatian di dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman kekhalifahan. Manajemen yang bermakna pengolahan atau pengurusan terhadap organisasi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti berdakwah, berbisnis, berpolitik, militer, dan kehidupan sosial lainnya. Tanpa manajemen tidak mungkin
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyebarkan Islam dalam waktu singkat di Jazirah Arab secara efektif. Kemudian pengakuan orang Barat tentang manajemen yang dijalankan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Michael Hart menempatkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ranking pertama di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Dia katakan, my choice of Muhammad to lead be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Dia mengatakan bahwa pilihan saya adalah Muhammad SAW sebagai pemimpin. Walaupun orang lain mempertanyakan pilihan saya, tetapi saya mengatakan dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sukses secara hebat dalam dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek duniawi yang dia istilahkan secular level. Inilah pengakuan Michael Hart. Kemudian kita masuk kepada poin H, prinsip manajemen dalam Islam. Dr. Nasir Jibrin dalam bukunya Islam dan Manajemen mengatakan effective human resources development and management core is our ensure economic development. Countries like Japan, Germany, Taiwan, and Singapore are the role models for effective human resources management. Dia mengatakan bahwa effective human resources development, pengembangan sumber daya manusia yang efektif, and management dan manajemen dari kedua itu, yaitu manajemen sumber daya manusia, dapat meningkatkan pengembangan ekonomi atau peningkatan ekonomi. Lalu dia berikan contoh negara-negara seperti Jepang, Jerman, Taiwan, dan Singapura adalah model-model negara yang efektif dalam manajemen sumber daya manusianya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau mau maju, maka mari membuat manajemen yang efektif dalam pengembangan sumber daya manusia. Ya. Itu secara umum ikhwas sekalian. Apalagi kalau pengembangan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia itu di kalangan kaum muslimin atau di kalangan orang-orang beriman. Ada beberapa prinsip dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, prinsip kompetensi. Prinsip ini sangat diperlukan bagi organisasi yang adaptif terhadap dinamika perubahan atau organisasi yang bisa menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan. Di dalamnya menyangkut perubahan paradigma atau cara pandang, orientasi, nilai, perilaku, struktur, tujuan yang berkinerja tinggi. Seperti pada hari ini sudah masuk kepada Green Industrial Revolution atau revolusi industri hijau. Maksudnya bahwa semua serba mengarah kepada arah digital, ya, dan memanusiakan manusia, bukan mempekerjakan manusia berdasarkan kebutuhan pasar, ya, atau berdasarkan pesanan perusahaan. Tetapi yang mesti dikembangkan adalah sebuah organisasi harus meningkatkan teknologi dan mengembangkan sumber daya manusianya berdasarkan visi misi organisasinya, sehingga dalam mengembangkan sumber daya manusia tidak kehilangan orientasi. Yang kedua, prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi. Manajer menentukan sumber daya manusia yang akan diberdayakan dalam suatu mekanisme kerja, bahwa ketika seorang manajer dihadapkan pada adanya 2 orang atau lebih dari organisasi, maka seseorang manajer harus mengutamakan yang memiliki kompetensi yang melebihi kompetensi orang lainnya atau yang lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Kita biasa dengarkan the right man and the right job.
orang yang tepat pada tempat yang benar. Ya. Sebagaimana kita biasa juga likulli makan, ya, rijalun. Ya, setiap sebuah posisi atau tempat itu ada orang yang cocok untuk itu. Ya. Apalagi Rasul mengatakan yang biasa kita dengarkan, kalau disandarkan sesuatu atau diberikan sesuatu kepada bukan ahlinya, maka tunggulah ya kiamat. Ya. Yang keempat, ikhwas sekalian, prinsip keterpercayaan. Ya, dalam surah Al-Qasas ya, diceritakan bagaimana ketika dua orang wanita dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam berbicara tentang variabel kompetensi atau kepercayaan kepada bapaknya. Lalu dia mengatakan, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja ya pada kita, sesungguhnya dia orang kawiyun amin. Dia itu orangnya kuat, lagi dapat dipercaya. Dia amanah. Amanah ini adalah sebuah prinsip pribadi dan juga prinsip dalam menjaga etika atau norma atau syariat dalam agama. Itu lebih utama. Yang kelima, ya sekalian, prinsip penyesuaian kompetensi personal dengan penempatan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila seseorang diberikan amanah yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Dalam bidang apa saja, semuanya. Ya. Dalam bidang apa saja, semuanya tentu akan mendatangkan kemudaratan apabila seseorang memberikan job itu bukan ahlinya. Yang keenam, prinsip tidak melebihi batas kemampuan dalam memandang kerja. Tentu dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Ya, juga dari sisi kompetensi dan daya tahannya, bahkan waktu yang dimilikinya. Ya. Jadi biasanya kita katakan mensupport mereka kalau dalam prinsip Islam sadidu wa qaribu. Maksimalkan ya, apa yang menjadi amanah Anda. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip kewenangan dan tanggung jawab, bahwa kewenangan dan tanggung jawab adalah prinsip selanjutnya dalam manajemen Islam. Seseorang yang diberi tugas atau amanah untuk melakukan suatu tindakan atau kerja harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab otoritas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dia bisa berimprovisasi atau memiliki inovasi dalam melaksanakan tugas. Dan prinsip yang adalah prinsip batasan kewenangan. Seseorang yang diberikan amanah punya keterbatasan atau perlu dibatasi kewenangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kewenangan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Dalam ayat lain dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu adalah batasan kewenangan. Itu sebagaimana kita seorang pimpinan memberikan kewenangan kepada bawahan kita, ada batas kewenangannya. Selanjutnya, yang lebih dari itu adalah kewenangan kita atau kewenangan orang-orang di atas jabatan dari dia. Dan prinsip ke-9 adalah prinsip adanya penghargaan dan kompensasi. Setiap orang yang memiliki kinerja, cara kerja, prestasi dalam bekerja perlu diberi apresiasi atau penghargaan dalam bentuk kompensasi, baik material maupun non material, baik sifatnya dana, jabatan, ataupun mungkin selembar kertas tapi dia berharga dalam penjenjangan karirnya. Seperti ini, syukran lakum jami'an atas materi ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.